Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifana Dadindra Dewi. Di sini saya akan menyampaikan sebuah dongeng yang berjudul Ilaurang si Manusia Udang. Dikisahkan suatu hari, hiduplah sepasang suami istri di sebuah daerah di Sulawesi Selatan. Mereka telah lama menikah, tapi belum juga dianugerahi seorang anak. Setiap malam mereka terus-menerus berdoa kepada Tuhan agar dianugerahi anak sebagai pelengkap bahagia mereka. Namun sampai usia mereka mencapai parubaya pun Tuhan belum juga mengabulkan doa mereka. Sampai suatu malam saat mereka telah berputus asa, mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan, tolong anugerahkan kepada kami seorang anak, walau hanya seekor udang." Tak berapa lama kemudian, Tuhan mengabulkan doa mereka. Sang istri hamil dan melahirkan setelah 9 bulan mengandung. Namun, betapa terkejut sang istri saat melihat bayi yang keluar dari rahimnya adalah seorang bayi laki-laki dengan rupa seperti udang dan kulit seperti udang. "Bang, kenapa anak kita terlihat seperti udang?" "Adik, jangan heran. Bukankah kita memang pernah meminta seperti itu kepada Tuhan? Sepertinya Tuhan mengabulkan permintaan kita." Mengetahui hal itu, mereka kemudian merawat bayi mereka dengan penuh kasih sayang. Bayi mereka bisa hidup di darat maupun di air. Maka kemudian mereka menamainya dengan nama Ilaurang, atau yang memiliki arti manusia udang. Mereka akhirnya merawat Ilaurang dengan memasukkannya ke dalam tempayan berisi air. Beberapa tahun kemudian, saat Ilaurang telah tumbuh besar dan tidak lagi muat di dalam tempayan itu, mereka kemudian memutuskan untuk mengeluarkan Ilaurang dari dalam tempayan dan membiarkannya hidup di darat seperti manusia pada umumnya. Tapi, walaupun Ilaurang telah hidup di darat seperti manusia pada umumnya, Ilaurang tetap tidak bisa keluar rumah karena kakinya masih terbungkus oleh kulit udang. Maka kemudian Ilaurang mengetahui kabar-kabar dari luar rumah dari kisah-kisah yang diceritakan oleh ibunya. Suatu hari, saat Ilaurang telah beranjak dewasa, ibunya bercerita tentang 7 putri raja yang memiliki wajah cantik jelita. Setelah mendengar kisah ibu pada hari itu, Ilaurang lebih banyak terdiam dan merenung, berangan-angan apakah dia bisa menikah dengan salah satu putri raja. "Alangkah baiknya jika aku memiliki istri yang cantik. Tapi, apakah putri raja mau menikah denganku dengan kondisiku yang seperti ini? Ah, jangan menyerah dulu sebelum mencoba." Begitu kata Ilaurang. Lalu kemudian keesokan harinya, Ilaurang memberanikan diri untuk mengutarakan perasaannya kepada ibu dan ayahnya. "Ayah, ibu, aku sudah dewasa. Aku ingin berumah tangga dan mempunyai keturunan." "Kamu ingin menikah dengan siapa, nak?" tanya sang ibu. "Aku ingin menikah dengan putri raja." "Hah? Putri raja? Permintaanmu sungguh berat, nak," ujar sang ayah. "Tapi kita belum mencoba, ayah, ibu. Kita tidak boleh menyerah sebelum mencoba." Ilaurang terus mendesak. Setelah didesak berkali-kali, akhirnya ayah dan ibu Ilaurang pergi menuju ke istana untuk menyampaikan pinangan Ilaurang kepada putri raja. "Ampun, Baginda Raja, jika saya yang miskin ini telah berani menginjakkan kaki di istana Baginda yang megah ini. Saya kemari dengan tujuan ingin menyampaikan pinangan anak saya kepada putri Baginda." Mendengar hal itu, raja kemudian manggut-manggut sambil mengelus jenggotnya yang telah memutih. "Baiklah, aku akan menanyakan hal ini kepada anak-anakku terlebih dahulu." Lalu, raja memerintahkan bendaharanya untuk mengumpulkan putri-putrinya. Tak berapa lama kemudian, putri-putrinya telah berkumpul di ruang sidang dan raja menanyakan kepada mereka satu persatu apakah mereka mau menerima pinangan Ilaurang.
Raja terlebih dahulu bertanya kepada si sulung, "Wahai putriku sulung, maukah kau menerima pinangan Ilaurang?" Namun, si sulung menjawab, "Maafkan Nanda, ayahanda. Nanda yakin masih banyak pangeran dan pemuda yang lebih tampan dan gagah yang akan menikahi Nanda." Begitu jawaban penolakan dari si sulung. Kemudian raja bertanya kepada putri-putrinya yang lain, dan mereka memberi jawaban penolakan yang sama atas pinangan Ilaurang. Namun, saat raja bertanya kepada si bungsu, jawaban si bungsu adalah, "Ampun ayahanda, jika ayahanda berkenan, Nanda menerima pinangan Ilaurang." Begitulah akhirnya si bungsu menerima pinangan Ilaurang. Raja kemudian memberi restu dan mengumumkan bahwa pernikahan Ilaurang dengan si bungsu akan dilangsungkan 3 hari lagi. Mendengar putri bungsu yang menerima pinangan Ilaurang dan raja yang memberi restu, ayah dan ibu Ilaurang sangat-sangat bahagia. Mereka terburu-buru pergi ke rumah dan mengabarkan hal ini kepada Ilaurang. "Ibu yakin pinanganku benar-benar diterima oleh raja?" "Iya nak, putri bungsu yang akan menikah denganmu." Ilaurang sangat-sangat bahagia, dan setelah memastikan bahwa pinangannya benar-benar diterima, dia akhirnya keluar dari kepompong kulit udangnya, menjelma menjadi pria yang gagah dan tampan hingga membuat kedua orang tuanya terkejut. "Astaga nak, ternyata kau itu sangat tampan dan gagah. Si putri bungsu pasti akan bahagia mempunyai suami setampan dirimu." Kemudian sore harinya, ibunya mengantar Ilaurang untuk mencukur rambut yang telah panjang karena sejak kecil tidak pernah dipotong. Setiap mereka bertemu dengan warga di jalan, ibu Ilaurang selalu menerima pertanyaan yang sama. "Siapakah lelaki tampan yang ada di sampingmu?" Ibu Ilaurang menjawab, "Ia adalah Ilaurang, anakku, yang akan menikah dengan putri raja." Begitu jawaban bangga dari ibu Ilaurang hingga membuat terkejut para warga. Selama ini, mereka mengetahui bahwa Ilaurang memiliki rupa seperti udang dan kulit seperti udang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Ilaurang adalah pria tampan dan gagah. 3 hari kemudian, pesta pernikahan Ilaurang dengan si putri bungsu digelar. Semua orang terkejut melihat ketampanan Ilaurang, terutama ketujuh putri raja. Selama ini, cerita yang mereka dengar mengenai Ilaurang adalah Ilaurang yang memiliki rupa buruk seperti udang dan berkulit udang. Kemudian, setelah pesta pernikahan itu, Ilaurang dan si putri bungsu hidup bahagia bersama. Tapi tidak dengan keenam kakak putri bungsu. Mereka menyimpan iri hati dan dengki hingga ingin merebut suami adiknya dengan mencelakai adiknya sendiri. Namun, niat busuk itu telah diketahui oleh Ilaurang. Maka, Ilaurang tidak pernah meninggalkan si putri bungsu sendiri atau membiarkan si putri bungsu bepergian sendiri. Ia selalu menemaninya kemanapun si putri bungsu pergi. Sampai akhirnya, suatu hari, Ilaurang mendapat perintah dari si raja untuk berdagang ke negeri seberang. Ia terpaksa meninggalkan si putri bungsu seorang diri di rumah mereka. "Dinda, abang akan pergi ke negeri seberang untuk berdagang. Dinda hati-hatilah kepada keenam kakak Dinda. Mereka sepertinya menyimpan iri hati dan dengki dan akan mencelakai Dinda. Karena Kanda tidak ada di sini untuk melindungi Dinda, bawalah buah pinang dan telur ini bersama Dinda. Bawalah ini kemanapun Dinda bepergian." "Baik Kanda, Dinda akan membawa buah pinang dan telur ini kemanapun Dinda pergi." Setelah kepergian Ilaurang ke negeri seberang, keenam kakak putri bungsu kemudian mendatangi rumah mereka untuk mengajak putri bungsu bermain ayunan di pinggir laut.
Putri bungsu mengiyakan ajakan mereka tanpa rasa curiga sedikit pun, mengikuti mereka ke pinggir laut dan bergantian mengayun saudara-saudara mereka di ayunan. Hingga tiba giliran si bungsu, mereka mengayunnya sangat-sangat kencang. "Hentikan, Kak, hentikan. Perutku sudah mual dan kepalaku sudah pening. Hentikan!" Tapi mereka tidak menghiraukan teriakan si putri bungsu. Mereka terus-menerus mengayun ayunan itu dengan kencang, hingga akhirnya si putri bungsu terlempar ke laut dan tenggelam. Mereka bersorak gembira, merasa berhasil menyingkirkan si putri bungsu dan akan mendapatkan Ilaurang sebagai suami mereka. Kemudian mereka pulang ke istana dengan muka yang dibuat bersedih, mengabarkan kepada raja bahwa si putri bungsu telah meninggal dimakan ikan saat mereka mandi di tepi laut. Tapi ternyata si putri bungsu yang tenggelam tidak meninggal. Dia masih sadar dan mengingat tentang buah pinang dan telur yang sebelumnya diberikan oleh Ilaurang kepadanya. Ia kemudian berenang ke dasar laut, menanam buah pinang itu, dan kemudian memecahkan telurnya. Tidak lama kemudian, telur itu kemudian membesar, dan si putri bungsu masuk ke dalamnya untuk berlindung. Beberapa bulan kemudian, buah pinang yang ditanam putri bungsu di dasar laut tumbuh besar, menjulang tinggi sampai tingginya melebihi permukaan laut. Dan putri bungsu yang berlindung di dalam telur akhirnya menetas dan berubah menjadi ayam. Ia bertengger di atas pohon pinang sembari terus berteriak mencari suaminya Ilaurang kepada setiap perahu yang lewat. "Kukuruyuk, apakah kau tahu di mana keberadaan suamiku Ilaurang? Bunga Putih nama perahunya." Begitu seterusnya ayam si putri bungsu mencari-cari suaminya. Dia berteriak berkokok kepada setiap perahu yang lewat, hingga akhirnya suatu hari saat sebuah perahu lewat, dia berteriak, "Kukuruyuk, apakah kau tahu di mana keberadaan suamiku Ilaurang? Bunga Putih nama perahunya." Kemudian dari dalam kapal keluarlah seorang pria dan berteriak, "Aku Ilaurang." Kapal itu kemudian mendekati ayam yang saat ini sedang bertengger di atas pohon pinang. Ketika kapal semakin dekat, ayam itu pun langsung terbang menuju kapal sambil menangis. "Bang, ini aku, putri bungsu, istrimu," ujar ayam itu sembari menangis. Mendengar itu, kemudian Ilaurang mengelus-elus bulu ayam itu, mengucapkan mantra, dan kemudian merubah kembali ayam itu menjadi si putri bungsu. Mereka kemudian berpelukan melepas rindu, dan si putri bungsu menceritakan semua kejadian yang dia alami selama Ilaurang pergi. "Sudahlah Dinda, sekarang sebaiknya kita segera pulang ke istana. Raja dan keenam kakakmu pasti menunggumu," ucap Ilaurang. "Tapi Kanda, Dinda takut mereka akan mencelakai Dinda lagi." Lalu Ilaurang berkata, "Dinda tenang saja, Kanda mempunyai ide agar mereka jera dan tidak lagi mencoba untuk mencelakai Dinda." "Memang bagaimana caranya, Kanda?" Kemudian Ilaurang memberikan sebuah jarum kepada si putri bungsu. "Peganglah ini dan masuklah ke dalam peti itu. Nanti jika ada yang mengangkat peti itu, tusuklah pundaknya dengan jarum ini." Si putri bungsu pun menuruti apa yang Ilaurang katakan. Dia menggenggam jarum itu di tangannya dan kemudian masuk ke dalam peti yang kemudian ditutup oleh Ilaurang. Saat perahu Ilaurang merapat ke pelabuhan, keluarga istana menyambutnya dengan gembira, terutama keenam kakak si putri bungsu. Mereka terus-menerus mencari perhatian Ilaurang, berharap Ilaurang akan tertarik dan menjadikan salah satu dari mereka sebagai istrinya.
Mengetahui hal itu, kemudian Ilawarang mengumumkan kepada putri-putri raja, "Siapa di antara kalian yang dapat mengangkat peti ini menuju istana, dia yang akan kujadikan sebagai istriku," kata Ilawarang kepada keenam putri raja. Kemudian mereka berebut ingin mengangkat peti itu. Hingga akhirnya si sulung yang mendapat giliran pertama. Si sulung mengangkat kuat-kuat peti itu ke pundaknya. Namun baru 5 langkah, dia telah membuang peti itu jauh-jauh, merasakan sakit teramat sangat di atas pundaknya. Si sulung pun gagal menjadi istri Ilawarang. Giliran selanjutnya, putri yang kedua. Dia mencoba mengangkat peti itu ke atas pundaknya, namun baru 7 langkah, dia sudah membuangnya jauh-jauh, merasakan sakit di pundaknya yang teramat sangat. Kemudian begitu seterusnya kepada semua putri raja. Mereka semua gagal dan akhirnya Ilawarang mengumumkan, "Tidak ada satupun di antara kalian yang dapat mengangkat peti ini. Maka tidak juga satupun dari kalian yang akan kujadikan istriku." Kemudian Ilawarang memerintahkan pengawal-pengawalnya untuk mengangkat peti itu ke istana beramai-ramai dengan tali. Dan seketika mereka sampai di istana, Ilawarang bertanya kepada keenam putri raja, "Tahukah kalian apa isi peti ini?" Mereka semua menggeleng tidak tahu. Lalu Ilawarang memerintahkan salah seorang anak buah untuk membuka peti itu. Betapa terkejutnya keenam kakak si putri bungsu dan raja saat melihat bahwa isi peti itu adalah si putri bungsu. Keenam kakak putri bungsu sudah kepalang malu. Mereka berlari berhamburan ke segala arah. Si sulung menuju pintu, yang kedua dan ketiga menuju dapur, putri keempat dan kelima keluar istana, dan yang keenam menuju sumur. Mengetahui hal tersebut, raja kemudian menjadikan sang putri bungsu sebagai raja pengganti ayahnya, dan keenam kakaknya dijadikan pelayannya. Si sulung yang berlari ke arah pintu bertugas untuk membuka dan menutup pintu. Putri kedua dan ketiga yang pergi menuju dapur bertugas untuk memasak makanan. Putri keempat dan kelima yang berlari menuju keluar istana bertugas untuk menumbuk padi. Dan putri keenam yang berlari menuju sumur bertugas untuk mencuci. Begitulah kemudian Ilawarang dan putri bungsu hidup bahagia. Sekian cerita dari saya, semoga cukup menghibur. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.